dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom. Silakan duduk. Tapi sebelum duduk berikan high five dulu. Tos dulu kiri kanan. Minimal 5 orang dan seluruh isi ruangan ini. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan dari Bapak Gembala, Ibu, ya semua pembina anak muda di tempat ini, ya Bro Daniel Yege, ya haleluya, senang sekali saya bisa kembali ada di tengah anak muda. Untung saya ada outer jeans, haleluya. Jadi tadi istri saya tanya mau pakai kostum apa? Tunggu dulu, saya lihat dulu itinerary-nya. Wah ternyata jeans. Puji Tuhan, saya punya. Ya, saya kembali jadi anak muda. Haleluya. Karena memang saya masih muda. Katakan kiri kanan, kamu masih muda toh? Bukan orang tua toh? Walaupun sudah dewasa tapi berjiwa muda. Saved by grace, full by faith. Amin. Yang artinya jangan buang sampah sembarangan. Bukan ya. Saved by grace, fueled by faith. Ya. Diselamatkan karena iman, karena anugerah. Terus fueled by, apa artinya itu? Siapa yang bikin tema ini? Dipenuhi dengan iman. Oke, kita akan lihat bersama Efesus 2. Saya dikasih ayat Efesus 2 ayat 8, tapi coba kita baca dari ayat yang pertama sampai yang ke-10. Dalam beberapa menit ini saya akan selesaikan khotbah saya, tidak lama, saudara. Sudah dapat Efesus 2 ayat 1 sampai 10 supaya kita bisa mengerti tentang kenapa kita diselamatkan oleh kasih karunia dan bagaimana iman kita bekerja untuk keselamatan itu. Efesus 2 ayat 1 sampai 10, 1 2 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa. Sudah dapat? Itu ada di atas. Oke, kita baca sama-sama dengan suara yang kuat. Tuh. Masih muda toh? Masih muda toh? Oke, 1 2 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi apa? Pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di amin. Nah, terima kasih ya. Memang kalau anak muda itu selalu bergairah. Kalau yang tidak keringatan, bukan anak muda mungkin.
Ya, anak muda itu kalau memuji Tuhan luar biasa. Ya, lompat sana, lompat sini, kursi bahkan bisa tak bongkar. Anak muda itu. Tapi saya belum melihat kriteria anak muda di tempat ini. Hampir ke sana. Tapi mungkin hal-hal seperti harus terus dikerjakan bersama-sama. Supaya api itu bisa berkobar. Amin. Nah, Paulus menuliskan surat kepada jemaat Efesus. Bahwa sebenarnya kita ini telah mati karena dosa. Kenapa kita mati karena dosa? Karena kita mengikuti keinginan dunia. Apa itu keinginan dunia? Apa itu keinginan dunia? Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. 1 Yohanes berkata, dan itu semua sedang lenyap. Dunia ini sedang lenyap beserta keinginan-keinginannya. Manusia mengikuti keinginan-keinginan. Hawa nafsu itu ada di keinginan daging. Hawa nafsu ada di keinginan mata. Aha. Mana yang para cowok-cowok di tempat ini? Yang cowok, angkat tangan. Kalau lihat wanita cantik, gadis cantik, pakaian seksi, mata di mana? Hei, mata di depan. Betul. Ya, tapi lihat dia bagaimana? Sampai tuh air liur itu keluar. Ku pandang wajahnya. Sudah, bisa diteruskan. Ya, apa keinginan mata? Apalagi, ya, banyak yang terjebak dengan pinjol. Tadi sudah didoakan supaya terlepas. Kenapa demikian? Karena ingin beli handphone, ingin apa? Tampil lebih daripada teman yang lain. Saya punya handphone baru, saya punya kemeja baru, saya punya sepatu yang lagi in sekarang. Semua itu membawa kita akhirnya lenyap dan binasa. Tapi firman Tuhan katakan, karena kasih karunia Tuhan, karena rahmat Tuhan, karena anugerah Tuhan, kita diselamatkan. Keselamatan ini bukan karena perbuatan kita. Karena kita hidup baik, karena kita mengerjakan hal yang baik, karena kita membantu orang tua, karena kita studi dengan baik, tidak nyontek, kita diselamatkan. Karena kita tidak suka nonton film yang layar biru. Ya, karena kita tidak suka melakukan kejahatan. Makanya kita diselamatkan. Karena saya punya posisi di sekolah. Saya takut kepada guru. Saya studi dengan baik. Saya pintar. Saya pekerja keras. Makanya saya diselamatkan. Apakah demikian? Apakah keselamatan karena perbuatan kita? Tidak. Keselamatan itu karena anugerah Tuhan. Karena perbuatan kasih Kristus Yesus dalam kehidupan kita. Karena Allah mengasihi kita. Sehingga diberikan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan hidup kekal. Amin. Karena karya Kristus di kayu salib, seharusnya kita binasa. Tapi karena karya Kristus di kayu salib, dia dimahkotai duri, dia dicambuk, dia disiksa sedemikian rupa. Bahkan tidak ada penghukuman Allah Romawi yang paling berat, yang paling hina, salib itu. Tidak ada yang lebih besar. Kenapa kita bangga pakai kalung salib? Halo? Ada di sini pakai kalung salib? Salib itu tanda penghukuman.
Untuk siapa? Pemberontak. Orang yang memberontak terhadap negara. Pakai salib. Apalagi yang berupa penghukuman. Kursi listrik juga kan. Tapi kenapa kita tidak pakai kursi listrik? Gambar kursi listrik dari emas begitu, pakai kursi begitu, baru kita pakai. Kenapa kita bangga dengan salib? Padahal itu adalah penghukuman yang paling hina. Kenapa? Karena salib, karena Yesus disalibkan, makanya kita yang hina jadi mulia. Amin. Kita yang tidak ada artinya. Siapa kita? Ada yang berkata kita ini kayak cacing-cacing, Pak Pendeta. Kita ini harusnya binasa. Tapi karena salib kita digantikan oleh Yesus Kristus. Ada penebusan karena kasih karunia Tuhan. Amin. Nah, tapi kasih karunia Tuhan itu berlaku untuk semua orang, betul kan? Betul apa betul? Karena kematian Yesus di kayu salib, ini berlaku untuk semua orang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Berarti semua yang ada di dalam dunia, siapa yang ada di dalam dunia? Apakah Anda ada di dalam dunia? Hah? Coba lihat kiri kanan, jangan sampai melayang-melayang sedikit. Ya, kita ada di dalam dunia. Siapapun yang ada di dalam dunia itu merupakan sasaran kasih karunia Tuhan. Tapi tidak semua mengalami keselamatan. Walaupun Tuhan memberikan kasih karunia kepada semua orang. Siapa yang mengalami keselamatan? Hanya mereka yang percaya. Amin. Hanya mereka yang percaya. Seandainya Bapak Gembala ya ada di tempat ini, kita bersyukur kita punya Bapak Gembala yang cinta anak muda. Ada banyak gereja di sana, anak muda dibiarkan bikin acara sendiri tanpa dihadiri gembala. Betul apa betul? Jadi suatu hal kita harus bersyukur. Bahkan sebentar nanti Bapak Gembala akan pimpin dalam perjamuan kudus untuk kita semua. Ini kesempatan yang luar biasa bagi kita anak muda. Amin. Nah, kita harus percaya kepada Yesus. Apa itu percaya? Roma berkata, dengan memperkatakan dan dengan mengaku hati percaya. Yesus Kristus itu Tuhan. Saya tidak usah ikut slide saya, panjang slide saya. Ya, percaya sungguh-sungguh. Percaya itu berarti mengarahkan keyakinan kita kepada Yesus. Percaya itu berarti mengarahkan fokus kita untuk Yesus. Paulus mengatakan begini, yang ku kehendaki dalam Efesus 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan menderita bersama Dia supaya serupa dalam kematiannya. Berarti kita menyerahkan percaya itu bukan hanya sekedar dikatakan aku percaya. Ayo yang wanita di tempat ini. Yang wanita mana? Senang nggak kalau dibilang I love you bertubi-tubi? Senang nggak? Senang? Betul. Yang tidak senang tolong angkat tangan. I love you bertubi-tubi. Tapi sini dia mengaku satu, I love you bertubi-tubi. Yang kesini lagi dia berkata, I love you bertubi-tubi. Senin ada I love you bertubi-tubinya. Selasa ada I love you bertubi-tubinya. Rabu I love you bertubi-tubi. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu I love you bertubi-tubi. Apakah orang demikian bisa dipercaya? Tidak. Artinya apa? Tadi Roma berkata, mengaku dengan mulut kita, hati kita percaya.
Artinya, kalau kita percaya, berikan hati kita kepada Tuhan. Ada wanita yang mau diduakan? Didoakan mau? Mau didoakan. Kalau diduakan? Pria, mau tidak diduakan? Keras. Keras suaranya. Haleluya. Itu jeritan hati. Jadi, ya, tidak ada yang mau kan? Makanya, keyakinan kita kepada Tuhan bertemu dengan anugerah Tuhan. Keyakinan yang mana? Keyakinan yang sungguh-sungguh. Iman yang penuh. Ketika iman kita bertemu dengan anugerah Tuhan, apa yang terjadi? Keselamatan terjadi. Katakan kiri kanan. Ketika iman bertemu dengan anugerah Tuhan, keselamatan terjadi. Ini dia. Keselamatan itu sudah diberikan. Amin. Ketika kita ambil keselamatan, tunggu tadi saya ilustrasi Pak Gembala untuk apa ya? Oh begini, seandainya ya Bapak Gembala lalu kemudian menyiapkan hidangan makanan di tempat ini, banyak ada daging A, daging B, ikan A, ikan B, semua ikan. Ya, ada semua di sini, lengkap. Lalu kemudian Bapak Gembala menyuruh Daniel YG, panggil itu anak-anak muda datang ke sini, makan di sini. Nah, kira-kira siapa yang kenyang? Pertanyaannya adalah siapa yang akan kenyang? Anak muda, iya. Tapi siapa yang akan kenyang? Daniel. Ini dia. Daniel disuruh mengumumkan, pengumuman penting, dengar, bukan Cinderella. Ya. Dengar, di lantai 6 telah disiapkan makanan, ada ikan semua. Ayo datang makan. Kira-kira siapa yang kenyang? Yang datang, yang makan. Yang tidak datang, tidak dapat. Tidak kenyang, betul kan? Sama. Kasih karunia sudah diberikan. Tapi orang yang menanggapi kasih karunia itu dengan iman. Ada yang berkata, bote-bote kok. Dan, bote-bote. Nggak mau saya. Ya, ku tak mau tertipu lagi. Oh iya. Ada lagunya itu toh? Ku tertipu lagi. Wow. Ya. Hanya yang datang. Begitu juga keselamatan. Nah, jadi pada intinya, hanya orang yang meresponi dengan iman, maka anugerah keselamatan dia terima. Amin. Jadi jangan bangga jadi orang Kristen. Ikut ibadah hari Minggu di Hotel Prima, lalu lanjut di Panaikang, lanjut lagi di Dayak. Jangan bangga sebelum engkau menyerahkan hidupmu kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Setelah itu lanjutnya apa? Setelah percaya, dibaptis. Dibaptis apa lagi? Galatia berkata, tanda kita mengenakan Kristus. Proklamasi kita kepada dunia, kepada penghulu neraka, penghulu sorga. Saya telah menjadi milik Kristus. Tapi apakah sampai situ saja? Ya, coba kita baca kembali ulang. Efesus pasal 2 tadi. Ayat 8, 9, 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah.
Bukan karena kita melakukan perbuatan baik, bukan karena kita suka menyumbang, bukan karena wajah kita tampan ganteng, tampang and ganten, ya, cantik, kita diselamatkan. Bukan karena kita jago nyanyi, mengalahkan suara malaikat, kita diselamatkan. Bukan karena permainan keyboard kita, di sini kok, salah, sini, kita diselamatkan. Tapi karena kasih karunia. Amin. Nah, dengarkan baik-baik. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, yang bangga. Sekarang saya sudah jadi orang Kristen. Saya sudah diselamatkan. Nah, pertanyaan saya begini. Apakah keselamatan itu adalah tujuan atau keselamatan itu langkah awal untuk mencapai tujuan? Ayo adik-adik. Apakah keselamatan setelah kita terima keselamatan, kita berhenti di situ? Atau keselamatan itu adalah langkah awal kita untuk menggenapi tujuan atau kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Halo? Langkah awal. Yang tujuan angkat tangan. Yang langkah awal. Yang tidak mengerti. Coba tanya kiri kanan, kau mengerti tidak? Hah? Ada banyak orang Kristen yang hanya sampai pada terima keselamatan. Dia bangga dengan itu. Saya jadi orang Kristen. Kristen maki nih. Kristen. Ada Alkitab gue. Tebal Alkitabku. Padahal sekarang Alkitab sudah ada di handphone. Saya pergi gereja. Tapi sampai di situ saja. Jangan hanya jadi Kristen, hanya mau dibilang orang Kristen. Tapi ternyata keselamatan itu adalah langkah awal. Ayat yang ke-10 kita baca sama-sama. Ayat 10 paling bawah itu. Karena kita ini 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kalau kita sudah saved by grace, fueled with faith, jangan sampai di situ. Ayat ini berkata, kita ini buatan Allah. Kita ini diciptakan oleh Allah, amin. Betul kan? Atau di sini karena ada proses evolusi. Evolusi Darwin. Ya, yang dari gitu kan? Yang ada ekornya begitu, tiba-tiba jadi manusia. Begitu kan? Kita ini buatan Allah. Siapa yang percaya bahwa kita ini diciptakan oleh Allah dari debu tanah? Amin. Lalu kemudian manusia jatuh dalam dosa. Lalu kemudian karya Kristus di kayu salib. Makanya ada kalimat selanjutnya. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Siapa yang percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, mengalami ciptaan baru dalam Kristus. Betul kan? Keselamatan terjadi. Tapi sampai situ tidak. Ternyata kalau kita sudah diselamatkan, kita harus, kalimat selanjutnya, untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik atau ergon. Katakan ergon. Ergon itu pekerjaan baik dalam bahasa Yunani. Kira-kira kalau pekerjaan baik, apa yang termasuk dalam pekerjaan baik? Halo?
Kira-kira hal-hal apa yang bisa dikategorikan sebagai pekerjaan baik? Memberitakan Injil. Oke, rohani sekali. Lanjut. Apa lagi? Melayani. Sekarang saya tanya, apakah melayani hanya di dalam gereja atau di luar gereja? Di rumah kita melayani? Apa yang kita kerjakan di rumah? Yanti. Sapu kau dulu itu. Dari mama. Itu bukan tugasku itu. Itu melayani. Boy, pipiku dulu, berikan mama dulu kecap pipu kok. Mama, jangan suruh itu adik saja, suruh itu Jeffrey. Suruh Chris. Chris bilang, jangan boy, pipu kok. Apakah itu melayani? Apakah itu pekerjaan baik? Berarti apa itu pekerjaan baik? Membantu orang tua. Bagus. Apa lagi? Tunggu. Kau bantu orang tuamu kah? Chris. Ya. Apa lagi? Halo. Ini tanda-tanda ini. Apa lagi? Segala sesuatu yang baik yang kita kerjakan adalah pekerjaan baik. Betul kan? Jadi, keselamatan itu harus dikerjakan dengan mengisi apa? Melakukan perbuatan baik. Sekolah baik-baik, tidak nyontek, tidak bolos. Dulu saya raja bolos. Tidak main judi, tidak pinjol, melayani Tuhan, melayani orang yang membutuhkan, angkat sampah. Yang cuma rajin di gereja ke sampah. Rajin di gereja atau di kursi. Pokoknya kalau dia pelayanan, dia tidak akan terlambat. Itu perbuatan baik, iya. Tapi kalau dia kerja, leletnya itu dia dicap apa? Pegawai masuk jam 7, pulang jam 11. Kompi 7:11. Adakah begitu? Ya. Kita harus mengerjakan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Berarti kita harus tahu dalam kehidupan kita Tuhan telah memberikan pekerjaan baik. Ini akan mempersiapkan kalian. Karena jangan sampai hanya berhenti di keselamatan, puas di situ, kita bangga di situ, tapi kita tidak mengerjakan apa-apa. Makanya banyak orang Kristen terkenal dengan malas. Betul apa betul? Suka protes. Jangan jadi anak muda yang malas. Jangan jadi anak muda yang tukang protes. Yang suka demo. Ada di sini yang suka demo? Saya dulu suka demo, tapi saya bertobat. Demo zaman presiden itu. Ya, jangan. Ya, jadi anak muda yang mengerjakan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Lanjut. Ia mau supaya kita hidup di... kok tidak ada yang baca ini? Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dalam apa ini? Dalam apa ini? Dalam Kristus. Amin. Tapi maksud ayat ini bukan hanya dalam Kristus. Apalagi? Dia mau supaya kita hidup di dalamnya apa? Dalam melakukan pekerjaan baik.
yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya kapan? Sebelum manusia diciptakan. Sebelum saya dan kalian diciptakan. Berarti kita harus mengerjakan apa? Panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Pekerjaan baik. Baik rohani maupun di dunia sekuler. Sebenarnya tidak ada pemisahan antara rohani sekuler. Karena di mana kita berada, kita harus memuliakan nama Tuhan. Terakhir ini, siapa yang percaya bahwa penyembahan itu hanya nyanyian pujian saja? Halo? Hai? Hai? Halo? Hai? Hei, penyembahan itu adalah seluruh kehidupan kita. Dimanapun kita berada, itu penyembahan kita kepada Tuhan. Itu tempat penyembahan kita. Ya, bukan hanya di gereja, di sekolah, dalam pekerjaan, dalam kuliah. Itu tempat penyembahan kita. Berarti begini, hidup ini harus dipersembahkan kepada Tuhan. Supaya Tuhan pakai kita untuk melakukan pekerjaan baik pada generasi kita. Amin. Tidak ada yang amin. Sekali lagi. Setelah kita terima keselamatan dari Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, dengarkanlah baik-baik. Setelah saya, saudara, terima keselamatan yang daripada Tuhan, tidak cukup sampai di situ. Kita harus melakukan, mengerjakan keselamatan kita. Caranya adalah melakukan pekerjaan baik. Nah, supaya kita mengerjakan pekerjaan baik, hal yang harus kita kerjakan adalah persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Amin. 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 Katakan kiri kanan. Kamu ngerti tidak? Saya selesai.